bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual. Pak, kami ingin konfirmasi terkait dengan perkembangan pendidikan di wilayah Kota Tual. Silakan. Baik, terima kasih. Perkembangan pendidikan di Kota Tual sampai saat ini masih berjalan dengan baik, walaupun di situasi pandemi Corona 19 ini membatasi ruang gerak anak-anak untuk belajar, tetapi kita tetap melaksanakannya dengan tatap muka sekarang ini, namun tidak full ya, ruangannya tidak full. Kita bagi per sip-sip sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seperti itu, dan pelaksanaan di sekolah pun tidak dilaksanakan secara full. Dia hanya sampai jam 10 dan lanjut lagi, ada yang sampai jam 12 seperti itu, tapi tidak full. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan semuanya sudah menyelesaikan akhir semester ganjil ya, sudah selesai dilaksanakan, dan ada yang sudah pembagian raportnya sudah, dan penetapan hari libur mereka sudah dilaksanakan sampai masuk tanggal 4 Januari insya Allah begitu. Iya Pak, selaku pelaksana tugas di Dinas Pendidikan, kira-kira apa saja yang sudah disiapkan program-program untuk tahun 2021 untuk memajukan pendidikan? Baik, di tahun 2021 kita merencanakan Kota Tual sebagai salah satu kota di dalam Provinsi Maluku, bahkan tingkat nasional, sebagai melaksanakan program sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan yang baik dari Pak Wali Kota untuk mensukseskan program ini, karena kami sudah mempersiapkan guru-guru untuk mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah Kota Tual sudah mendapat, atau guru-gurunya sudah sebanyak 50 guru yang lolos sebagai guru penggerak dan sekarang sedang mengikuti pendidikan lanjut selama 9 bulan. Ini dengan satu harapan, kedepannya setelah mereka lulus dari pendidikan ini, bisa menerapkannya dalam kesehariannya untuk paling tidak bisa menciptakan anak-anak sebagai siswa Pancasila pada akhirnya nanti. Dan di 2021 ini memang penempatan anggaran untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Kota Tual sudah ditetapkan, tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar program sekolah penggerak ini di tahun 2021 bisa berjalan dengan baik. Begitu. Ya, Pak, kemudian harapan PLT Kepala Dinas terhadap guru-guru sendiri untuk dalam proses belajar mengajar, Pak? Baik, harapan saya kepada guru-guru, pertama, mereka kalau bisa harus sarjana, karena Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 sudah mengamanatkan itu. Ini sudah 15 tahun bahwa guru itu harus sarjana S1, minimal D4, tapi kalau saya tetap bilang itu tetap harus sarjana. Dengan demikian di tahun 2021 ini Kota Tual bebas dari tidak ada lagi guru yang tidak sarjana. Kita harapkan tahun 2021 seluruh guru yang ada di Kota Tual ini adalah sarjana dia untuk mengajar, dan yang belum sarjana sebaiknya dia dia menjadi tenaga kependidikan. Dan guru-guru kontrak, terutama guru-guru kontrak, karena ini sifatnya tahunan, kita mungkin berkontrak batas 31 Desember selesai, dan kedepannya kita harus merubah paradigma, karena kita mau mengejar skor yang berkualitas untuk melahirkan siswa yang berkualitas.
minimal literasinya, numerasinya bagus. Nah, untuk menghasilkan siswa yang numerasi dan literasinya bagus harus mendapatkan guru yang bagus. Nah, guru yang bagus itu kita harus menciptakan meminta mereka harus sarjana. Dengan demikian guru kontrak untuk 2021 seluruhnya harus sarjana. Bukan hanya itu, kami juga akan berusaha untuk memberikan satu tes. Tes bukan berarti tes IQ-nya. Kita tahu bahwa yang namanya sarjana pasti sudah pintar. Tetapi untuk mentransfer ilmu kepada orang lain itu membutuhkan keahlian tersendiri. Makanya siapapun yang masuk di dalam guru kontrak, dia harus dites. Tes bagaimana cara mengajar. Bisakah dia mengajar atau tidak? Itu yang kita butuhkan. Sehingga di tahun 2021 ini kita mendapat guru-guru yang insya Allah guru-guru yang bisa mengajar, yang menciptakan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depan. Kita bukan mengajar lagi harus 100% lulus, bukan itu yang kita kejar. Sudah barang tentu pasti 100% lulus, tetapi isinya, kita butuh isinya tuh harus dia lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dia bisa juga bergaul di tingkat provinsi maupun nasional dengan mengangkat muka, istilah saya mengangkat muka, bisa juga berbicara karena kepandaian yang dia miliki. Di samping itu guru-guru lalu bagaimana dengan guru-guru PNS yang belum S1, belum sarjana? Nah itu karena tuntutan undang-undang, tuntutan peraturan pemerintah yang harus guru itu harus sarjana. Dengan demikian kita kesampingkan mereka dulu sebagai tenaga kependidikan sambil menyelesaikan S1-nya. Setelah dia menyelesaikan S1, baru dia masuk bergabung dengan guru-guru yang lain. Kenapa demikian? Karena ini tuntutan undang-undang sejak 2005, berarti sudah 15 tahun. Kita belum bergerak apa-apa, kita masih tetap di tempat. Dan ini satu resiko yang besar, satu perubahan yang besar. Apapun yang terjadi, kita kalau harus maju harus menerima resiko-resiko itu. Sehingga kita merubah paradigma baru, kita merubah sesuai dengan keinginan pemerintah untuk melahirkan guru-guru penggerak, guru-guru pembelajar. Begitu. Dengan adanya guru-guru yang sudah menamatkan sarjana dan untuk memajukan pendidikan ke depan, dia harus masuk lagi guru penggerak. Dan alhamdulillah mereka yang sudah mengikuti calon guru penggerak ini sangat-sangat luar biasa. Dan mari sama-sama kita berdoa semoga mereka bisa selesai dan bisa lulus, dan mereka mentransfer apa yang mereka dapat kepada teman-teman yang lain, sehingga apa yang kami cita-citakan untuk sekolah Kota Tual menjadi sekolah penggerak di Kota Tual dan di Provinsi Maluku dan bagian dari Indonesia bisa tercapai, yang pada intinya akan melahirkan siswa-siswa Pancasila gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait seputar perkembangan pendidikan di Kota